Ketika mendengar kata Iran, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin berita politik yang rumit, program nuklir, atau sanksi internasional. Selama puluhan tahun, nama negara ini memang seringkali hanya muncul di berita-berita utama, diliputi ketegangan dan kontroversi. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik semua itu ada sebuah kisah yang jauh lebih tua, lebih kaya, dan lebih berwarna? Sebuah kisah peradaban megah yang usianya ribuan tahun. Sebuah negeri dengan bentang alam dramatis yang akan membuat Anda takjub. Dan sebuah bangsa yang jiwanya terukir dalam puisi, seni, dan ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan mendapatkan perjalanan melampaui berita utama. Kita akan mengupas lapisan-lapisan sejarah, budaya, dan geografi untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Negara Iran sebenarnya terkenal karena apa? Jawabannya akan membawa kita kembali ke era para kaisar agung hingga denyut nadi kehidupan modern di Republik Islam yang unik ini. Untuk memahami Iran, kita harus memahami tanahnya terlebih dahulu. Lihatlah peta. Iran adalah negara yang didominasi oleh pegunungan. Di sebelah barat terbentang pegunungan Zagros yang menjadi tulang punggung negara ini. Dinding Jaksasa ini telah menjadi saksi bisu kebangkitan dan keruntuhan puluhan kekaisaran. Di bagian tengah dan timur terhampar gurun-gurun yang ganas. Dasht Kavir dan Dasht Jalut, dua gurun pasir dan garam terbesar di dunia dengan suhu yang bisa mencapai titik terpanas di muka bumi. Lanskap yang gersang dan terkadang terasa seperti di planet lain. Inilah wajah Iran yang sering digambarkan, kering dan menantang. Tapi disinilah letak kejutan pertamanya. Geser pandangan Anda ke utara, ke pesisir Laut Kaspia. Pegunungan Alborzi yang menjulang tinggi menciptakan penghalang alami yang menangkap uap air, melahirkan sebuah wilayah yang subur, hijau, dan lembab. Di sini, Anda akan menemukan hutan lebat, sawah, dan perkebunan teh yang mengingatkan kita pada Asia Tenggara. Kontras inilah fondasi Iran. Dari puncak gunung bersalju hingga lembah gurun yang membakar. Dari hutan subtropis hingga dataran tinggi yang kering. Geografi yang ekstrim ini bukan hanya membentuk pemandangan, tapi juga karakter bangsanya. Selama ribuan tahun, pegunungan ini melindungi peradaban di dataran tinggi Iran dari invasi, sementara gurunnya memaksa mereka untuk berinovasi dalam pengelolaan air, menciptakan sistem kanal bawah tanah kuno yang disebut Qanat, sebuah keajaiban rekayasa yang masih digunakan hingga hari ini. Jika tanah adalah panggungnya, maka sejarah adalah drama megah yang dipentaskan di atasnya. Dan drama ini dimulai lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Pada tahun 550 sebelum Masehi, seorang pemimpin bernama Kores Agung atau Cyrus the Great mendirikan kekaisaran Achaemenid. Inilah momen kelahiran dari apa yang kita kenal sebagai Persia. Kores bukan sekadar penakluk, dia adalah seorang visioner. Silinder Kores yang ditemukan di Babilonia dianggap oleh banyak sejarawan sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Isinya mendeklarasikan kebebasan beragama dan pembebasan para budak. Sebuah konsep revolusioner pada zamannya yang menjadi fondasi sebuah kekaisaran multikultural pertama di dunia yang terbentang dari India hingga Eropa. Penerusnya, seperti Darius Agung, menyempurnakan kekaisaran ini. Mereka membangun ibu kota seremonial yang legendaris, Persepolis, yang sisa-sisa kemegahannya masih bisa kita saksikan hari ini. Mereka membangun jalan raya kerajaan yang menghubungkan seluruh wilayah, menciptakan sistem pos pertama, dan memerintah dengan efisiensi yang luar biasa. Inilah Persia klasik, rival abadi Yunani kuno yang namanya tercatat dalam kitab-kitab suci dan buku-buku sejarah. Meskipun ditaklukkan oleh Alexander Agung, api peradaban Persia tak pernah padam. Ia bangkit kembali di bawah dinasti Parthia dan Sasania yang terus menjaga kesinambungan budaya, bahasa, dan identitasnya selama berabad-abad sambil terus beradu kekuatan dengan kekaisaran Romawi. Setelah penaklukan oleh bangsa Arab pada abad ke-7, terjadi sebuah transformasi luar biasa. Iran memeluk Islam,
namun mereka tidak larut dan kehilangan identitas. Sebaliknya, mereka menyatukan kebijaksanaan Persia kuno dengan spiritualitas Islam, melahirkan salah satu zaman keemasan dalam sejarah peradaban manusia. Jiwa Iran paling murni dapat ditemukan dalam puisinya. Nama-nama seperti Rumi, Hafez, Sa'adi, dan Ferdausi bukanlah sekedar sastrawan. Mereka adalah nabi-nabi budaya. Puisi mereka yang berbicara tentang cinta, ketuhanan, dan kebijaksanaan hidup bukan hanya dihafal, tapi dihidupi. Di Iran, supir taksi pun bisa menguntip bait-bait puisi Hafez. Keindahan ini juga tertuang dalam arsitekturnya. Masjid-masjid dengan kubah biru pirus dan mosaik geometris yang rumit adalah pemandangan yang tak terlupakan. Kota Isfahan pada masa dinasti Safawi dijuluki sebagai separuh dunia karena keindahannya yang tiada tara. Jangan lupakan karpet Persia. Ini bukan sekedar alas lantai. Ini adalah DNA budaya yang ditenun helai demi helai, menceritakan kisah, mitos, dan impian. Dan tentu saja ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan Islam, para ilmuwan Persia seperti Ibnu Sina atau Avicenna merevolusi dunia kedokteran, sementara Al-Khwarizmi meletakkan dasar-dasar aljabar. Warisan intelektual mereka membentuk dunia modern kita saat ini. Sejarah Iran kemudian memasuki babak baru yang dramatis. Pada tahun 1979, sebuah revolusi rakyat menggulingkan monarki yang didukung Barat di bawah Shah Muhammad Riza Pahlavi. Jutaan orang turun ke jalan menuntut perubahan. Peristiwa ini yang dikenal sebagai revolusi Islam mengubah Iran selamanya. Di bawah pimpinan Ayatollah Ruhullah Khomeini, Iran mendeklarasikan diri sebagai Republik Islam. Ini adalah sistem pemerintahan yang unik di dunia, yang mencoba menggabungkan elemen demokrasi seperti presiden dan parlemen yang dipilih dengan teokrasi, di mana otoritas tertinggi berada di tangan seorang pemimpin tertinggi atau rahbar, yang merupakan seorang ulama. Sejak 1979, inilah identitas Iran yang paling dikenal dunia. Sebuah negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip revolusinya seringkali berseberangan dengan dunia barat. Kebijakan dalam dan luar negerinya didasarkan pada interpretasi syariah dan ideologi anti-imperialisme. Inilah sumber dari berbagai ketegangan yang kita lihat di berita. Namun, bahkan di dalam kerangka Republik Islam ini, kehidupan terus berjalan dengan segala kompleksitasnya. Iran adalah negara dengan populasi muda yang sangat besar, melek teknologi, dan terhubung dengan dunia. Di balik aturan-aturan yang ketat, ada semangat kreativitas, perdebatan intelektual, dan hasrat untuk masa depan yang lebih baik. Ada keragaman etnis yang luar biasa. Persia, Azeri, Kurdi, Lur, Arab, Turkmen, dan lainnya, masing-masing dengan kebudayaan dan bahasa mereka sendiri, hidup berdampingan dalam satu negara. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Negara Iran terkenal karena apa? Jawabannya bukanlah satu kalimat sederhana. Iran terkenal karena menjadi Persia, salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia. Terkenal karena tanahnya yang kontras, dari gurun yang membakar hingga hutan yang rimbun. Terkenal karena jiwa puitisnya, seni arsitektur yang memukau, dan kontribusinya yang tak ternilai bagi ilmu pengetahuan. Dan, Iran juga terkenal karena revolusi 1979 dan sistem Republik Islamnya yang unik yang terus membentuk takdirnya dan perannya di panggung dunia hingga saat ini. Iran adalah sebuah mosaik, sebuah jalinan rumit antara masa lalu yang megang dan masa kini yang kompleks. Untuk memahaminya, kita harus melihat semuanya. Bukan hanya satu bagian, tapi keseluruhan gambar. Karena hanya dengan begitu, kita bisa mulai mengapresiasi kekayaan dan kedalaman salah satu negara paling disalahpahami di dunia.
Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat Anda tentang Iran setelah menonton video ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.